Halo semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita masih akan meneruskan bahasan kita tentang time value of money. Kali ini kita akan membahas konsep future value, di mana future value ini pada intinya kita ingin mengetahui atau kita akan menghitung berapa nilai uang kita di masa depan. Bisa berupa investasi, bisa berupa satu seri aliran arus kas gitu ya. Nah, berarti kalau digambarkan dalam satu ilustrasi, kita berdiri di sini ya, di titik sekarang. Kita mempunyai sejumlah investasi atau aliran arus kas, terus kemudian kita diberikan penawaran atas investasi gitu ya, berupa return atau tingkat imbal hasil tertentu selama jangka waktu tertentu juga gitu ya. Nah, nanti setelah jangka waktu ini dilalui gitu ya, dalam satu timeline ini berapa nilai uang kita atau investasi kita. Nah, itu konsep future value. Nah, dalam contoh ini kita akan gunakan perhitungannya seperti ini. Jadi kita punya uang 500 juta, ditawarkan return 12% dalam 1 tahun, maka di tahun pertama ini ya, 1 tahun kita akan mempunyai nilai uang kita itu akan menjadi 500 juta dikalikan 1 plus 12% return tadi ya, pangkat 1 karena 1 tahun, maka hasilnya adalah 560 juta. Itu kalau N-nya 1, kalau kita berinvestasi selama 1 tahun. Kalau berinvestasinya 2 tahun bagaimana? Kalau berinvestasinya 2 tahun, kita hitung dengan, nah ini kita modal kita masih 500 ya, yang dari sini tadi. Kemudian kita hitung masih returnnya diasumsikan sama 12%, ini 12% dari sini. N-nya jadi 2 tahun, ini periodenya ya, N atau period. Maka nilai investasi kita menjadi 500 juta kali 1 plus 12% pangkat 2, itu 1,2544. Maka investasi kita di tahun kedua menjadi 627,2 juta. Kalau mau dihitung bulanan, bisa juga. Misalnya investasi kita tadi di tahun pertama tadi ya, ini kita mau hitung bulanan, perhitungannya menjadi modal kita atau investasi kita 500 juta, 1 plus dikali 1 plus 12% bagi 12 karena bulanan, monthly gitu ya. Ada 1 tahun sama dengan 12 bulan atau periode. Nah, jangan lupa pangkatnya juga kita kalikan 12, 1 kali 12. Maka hasilnya adalah berapa nih? 563,412. Kalau kita bandingkan dengan ketika kita hitung tahunan, berbeda ya. Lebih besar ketika kita gunakan perhitungan bulanan. Ya, ini tentu saja karena kita menggunakan period atau N yang lebih banyak. Jadi pangkat berpangkat. Nah, ini yang kalau kita sering dengar di konsep manajemen keuangan itu bunga berbunga. Itu sebenarnya bukan bunga berbunganya, tapi return yang kemudian hasilnya digunakan untuk menghasilkan return berikutnya. Makanya hasilnya menjadi lebih besar. Nah, konsep inilah yang disebut dengan future value. Jadi rumusnya adalah present value yang tadi ya, 500 ini dikalikan 1 plus I pangkat N. I ini adalah compounding factor namanya ya. Jadi kalau di present value ada discount factor, kalau di future value itu compounding factor, jadi pengali. Kemudian pangkat N. N-nya ini period. Jangan lupa period ini
Bisa tahunan, bisa semi annual, bisa monthly, bisa triwulanan, dan lain sebagainya. Yang penting nanti jangan lupa ini disesuaikan. Nah, mungkin demikian konsep future value. Silahkan kalau ada diskusi di post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.